Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Besta Elvani Hura dari PAK 3A. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan komunikasi PAK, di mana komunikasi PAK yang berkaitan dengan komunikasi Allah dengan Yesus. Jadi, ikuti, tunggu ya. Komunikasi pendidikan Kristen adalah proses penyampaian informasi, nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip Kristiani melalui berbagai media dan metode untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter seorang sesuai dengan ajaran Injil. Komunikasi ini berfungsi untuk berfokus pada pembentukan iman dan pengajaran nilai Kristen, baik di lingkungan gereja, sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, komunikasi pendidikan Kristen tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga dengan membangun hubungan yang mendalam antara pengajaran dan peserta didik. Mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan prinsip Kristiani secara memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Komunikasi ini bisa terjadi melalui ceramah, diskusi, literatur rohani, musik gereja, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Komunikasi antara Allah dengan Yesus dalam konteks agama Kristen adalah topik yang sangat mendalam dan berkaitan dengan hubungan pribadi antara Tuhan dan anak-anaknya. Dalam ajaran Kristen, Yesus dianggap sebagai anak Allah yang datang ke dunia untuk mewahyukan kehendak dan kasih Allah kepada umat manusia. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai komunikasi Allah dengan Yesus yang dapat dipahami melalui Alkitab dan teknologi Kristen. Komunikasi melalui doa. Dalam banyak kesempatan, Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk menunjukkan hubungan komunikasi yang erat antara keduanya. Salah satu contoh paling jelas adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penyalibannya di sana. Yesus mengungkapkan perasaannya meminta agar cawan penderitaannya bisa diambil jika memungkinkan, namun tetap menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Itu terdapat pada Matius pasal 26 ayat 39. Di situ dikatakan, doa adalah membentuk komunikasi yang kuat dan yang langsung antara Yesus dan Allah. Wahyu dan firman. Yesus sering berbicara tentang komunikasi dengan Bapa dalam konteks wahyu dan menyampaikan firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan bahwa dia hanya mengucapkan apa yang telah dia dengar dari Bapa. Itu terdapat pada Yohanes pasal 12 ayat 49 sampai 50. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bertindak sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan dan kehendak Bapa yang dimana kepada umat manusia. Kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus berperan penting dalam komunikasi antara Allah dan Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyebutkan bahwa Roh Kudus akan datang setelah kedatangannya ke surga untuk membimbing dan mengingatkan umat percaya kepada segala yang telah diajarkannya. Itu terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus juga dipandang sebagai perantara yang menyampaikan komunikasi antara Allah dan umat manusia, termasuk dalam hubungan Yesus dengan Bapa. Waktu-waktu khusus. Yesus juga berkomunikasi dengan Allah Bapa melalui berbagai peristiwa dalam kehidupannya, seperti dalam baptisannya di Sungai Yordan, di mana suara Allah terdengar dari surga yang berkata, "Inilah aku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Itu terdapat pada Matius pasal 3 ayat 17. Ini adalah momen yang sangat penting dalam komunikasi langsung antara Allah dan Yesus, yang juga menunjukkan pengesahan dan penguatan terhadap misinya. Secara keseluruhan, komunikasi antara Allah dan Yesus dalam tradisi Kristen mencerminkan hubungan yang sangat dekat dan penuh kasih, di mana Yesus tidak hanya menerima wahyu dari Bapa tetapi juga menyampaikan kehendak Allah kepada umat manusia melalui hidup dan pengajarannya. Terus kita harus tahu mengapa Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Kita akan menjelaskan rencana keselamatan Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia karena kasih-Nya yang besar dan keinginannya untuk membangun hubungan yang intim dengan umat-umatnya. Komunikasi ini bukan sekedar penyampaian informasi, tapi sebuah undangan bagi manusia
untuk mengenalnya secara lebih dalam dan memahami maksud serta tujuannya dalam kehidupan mereka. Melalui komunikasi ini, Allah mengungkapkan karakternya, kasih, keadilan, dan kehendaknya yang kekal. Allah menyatakan dirinya melalui berbagai cara, termasuk melalui penciptaan, nabi-nabi, dan puncaknya melalui Yesus Kristus. Dalam Alkitab, Allah berbicara langsung melalui firman-Nya, menyiapkan rencana keselamatannya yang telah ditetapkan secara sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Rencana keselamatan Allah berawal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, yang menyebabkan rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Namun dalam kasih karunia Allah tidak meninggalkan manusia dalam kondisi yang terpisah darinya. Dia mulai sebuah perjalanan panjang untuk memulihkan hubungan tersebut. Dimulai dengan memanggil Abraham dan mengikat perjanjian dengan umat Israel sebagai umat pilihannya melalui hukum Taurat, nubuat-nubuat, dan perjanjian-perjanjiannya lainnya, yaitu juga Allah menyampaikan maksudnya juga melalui penyelamatan manusia dari dosa dan kebinasaan. Namun hukum dan perjanjian ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu pengenapan rencana Allah dalam diri Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi bukti kemenangan Allah atas dosa dan maut, serta membuka jalan bagi setiap orang yang percaya untuk beroleh hidup yang kekal melalui karya penebusan Kristus ini. Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan hubungan dengannya sehingga manusia dapat kembali menjadi bagian dari keluarga Allah dan menikmati persekutuan yang erat dengannya. Seperti yang tertulis pada Yohanes pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya melalui Yesuslah manusia dapat datang kepada Allah dan menikmati persekutuan kekal dengannya. Rencana keselamatan ini bersifat universal, di mana ditujukan kepada semua orang dari segala bangsa yang mau menerima kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Dengan demikian, Allah terus mengundang manusia untuk merespon panggilannya agar rencana keselamatan yang telah disediakan itu dapat dialami secara pribadi dan menyeluruh dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman, dari situ kita bisa belajar ya bagaimana komunikasi Allah dengan Yesus Kristus, dan bisa kita jalani dan kita sikapi dari setiap kehidupan kita agar bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Shalom.